Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama keluarga. Tahun 2021 sudah kita lewati, dan hari ini kita memasuki minggu yang ketiga. Minggu kedua sesudah Epifani, dan pandemik COVID-19 masih terus menyebarkan ancaman yang membuat kita khawatir. Namun, sampai hari ini pun kita masih bisa beribadah. Tuhan itu baik kepada kita. Mari kita berdiri dan menyanyi memuji Allah karena Dia telah menganugerahkan hari untuk kita beribadah. Inilah hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Saudara-saudara, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara-saudara, Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang membaca tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Bagaimana ia dapat melakukannya? Ada orang yang melakukan tetapi tidak mengalami apa yang dilakukannya. Bagaimana mungkin ia memahami? Dan ada orang yang memahami apa yang dibaca, tetapi tidak melakukan dan mengalami. Yohanes 5 ayat 39 dan 40 berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengar dan memahami dan melakukan serta mengalami sang firman Allah, sehingga senantiasa ia berjalan bersama Yesus, sang juru selamat hidup." Ku
Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbingku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sadar bahwa kami telah berdosa kepadamu, karena memahami hidup bukan menurut kehendak-Mu, melainkan kehendak kami, sehingga kami melakukan yang tidak Engkau kehendaki, berlaku tidak jujur, angkuh, merendahkan sesama, meragukan penyertaan-Mu, sehingga kami tidak mengandalkan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Kami gagal mengalami-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Sekalipun kami pengikut-Mu, kasihanilah kami ya Allah. Dan kepadamu kami memohon, ampuni kami. Dengan pertolongan-Mu, mampukan kami mengubah hidup kami menjadi berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami mengaku dan menyesal. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Bagi yang mengaku dosanya dengan kerendah hatian dan jujur, serta menyesal, dengarlah firman Allah menurut Amsal 8 ayat 35 dan 36. Siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka,
firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami, sehingga Engkau memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk memperbaiki dan membarui hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih berkenan kepadamu dan lebih menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Dan ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami, sehingga kami mampu untuk merendahkan diri, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 43 sampai 51, mengatakan demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang membaca tetapi tidak memahami apa yang dia baca. Jika demikian,
Lalu bagaimana ia dapat melakukan apa yang ia baca itu? Ada juga orang yang melakukan, tetapi ia tidak mengalami dari apa yang dilakukannya itu. Bagaimana mungkin ia bisa memahami apa yang dilakukan itu? Dan ada juga orang yang memahami apa yang dibacanya, tetapi ia juga tidak melakukan dan tidak mengalami apa yang dibacanya. Sementara Yesus berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita dipanggil untuk mengikut Allah di dalam Kristus Yesus. Ikutlah aku. Tetapi mengikut aku ini bukanlah perkara mudah. Bukan hanya tidak mudah untuk dijalani, tetapi juga sekaligus tidak mudah untuk dipahami. Seperti yang dikatakan oleh Filipus kepada Natanael. Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Hal yang pertama, ketika Filipus berkata, kami telah menemukan Dia, sesungguhnya bukan kita yang telah menemukan Dia. Bukan kita yang telah menemukan Yesus, melainkan Dia atau melainkan Yesuslah yang telah menemukan kita. Yang telah menemukan saya dan saudara-saudara sebelum kita menemukan Dia, sebelum kita menemukan Yesus. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Karena Rasul Paulus sadar bahwa ia sendirilah yang telah ditangkap oleh Kristus. Dan hal yang kedua, ketika Natanael mendengar apa yang dikatakan oleh Filipus, anak Yusuf dari Nazaret. Sesungguhnya bukan dari Nazaret, melainkan dari Bethlehem, yang merupakan kota asal Yesus dan kota di mana Yesus dilahirkan. Nah, saudara-saudara, sebagai akibat dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman Filipus akan fakta bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem ini, memunculkan sebuah tanggapan yang cukup kritis dari Natanael. Mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Artinya, ketika sebuah berita itu disampaikan, ketika sebuah berita itu dikatakan oleh seseorang yang tidak mengetahui, seseorang yang tidak memahami fakta yang sebenarnya, maka berita itu bisa menimbulkan berbagai prasangka dari para pendengarnya atau dari orang-orang yang menerima berita tersebut. Jika Natanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Karena Natanael mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa kota Nazaret itu dikenal sebagai kota yang penduduknya dikenal sebagai kota yang dihuni oleh orang-orang yang dianggap rendahan dan orang-orang yang bahkan dianggap jahat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tanggapan kritis Natanael adalah merupakan sesuatu yang katakanlah patut dipuji. Karena ia berani untuk mengatakan bahwa Yesus bukan dari Nazaret.
Dan karena tanggapannya itu, ia mau menunjukkan kekritisannya. Sebuah sikap yang mau memperlihatkan jangan begitu cepat untuk percaya kepada segala sesuatu yang disampaikan atau yang dikatakan atau yang diperdengarkan oleh seseorang. Melainkan ujilah. Melainkan buktikanlah segala sesuatu itu. Sekalipun demikian, tanggapan kekritisan Nathanael ini yang disampaikan terhadap berita yang disampaikan oleh Filipus juga diakibatkan dari ketidaktahuan, dari ketidakpahaman Nathanael akan fakta bahwa Yesus berasal dari Bethlehem, kota di mana Yesus dilahirkan. Dan juga akibat dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman Nathanael akan kasih karunia Allah atas Nazaret itu sendiri, atau atas orang-orang yang ada di kota Nazaret yang bisa dikatakan sebagai orang-orang rendahan, sebagai orang-orang yang bisa dikatakan bodoh, bahkan sebagai orang-orang yang bisa dikatakan jahat. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman Nathanael ini disebabkan oleh karena ia memahami realitas Allah itu hanya melalui dan hanya sebatas rumusan-rumusan atau doktrin-doktrin tertentu saja. Misalnya, ada rumusan yang mengatakan bahwa Mesias itu akan datang dari Yehuda. Atau seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sehingga Nathanael gagal untuk memahami realitas Allah di dalam Kristus. Dan tidak sedikit dari kita yang juga mengalami kegagalan. Ada orang yang beranggapan bahwa hanya dengan membaca kitab suci, dengan kita rajin ke gereja beribadah, maka hidup kita sudah mendapatkan sebuah jaminan bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari percakapan singkat ini kita bisa melihat bahwa pada satu sisi, Filipus sebagai seorang yang baru mengenal dan ingin mengikut Yesus, dengan segala kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, ternyata ia adalah seorang yang mempunyai semangat yang sangat besar. Ia adalah seorang yang mempunyai keberanian untuk mau berbagi dan membagikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, ia mau berbagi, ia mau membagikan kabar baik itu kepada Nathanael, yang pada satu sisi dikenal sebagai seorang yang kritis. Itu sebabnya mengetahui dan memahami apa yang akan atau yang sedang atau yang sudah dikatakan, yang sudah disampaikan oleh kita kepada orang lain itu penting dan perlu. Supaya apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh kita kepada orang lain itu tidak menimbulkan prasangka. Apalagi sampai katakanlah prasangka yang buruk, prasangka yang jelek. Jika kita menyampaikan atau kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui, atau sesuatu yang tidak kita pahami kepada orang lain, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Seperti
orang buta menuntun orang buta. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang menjadi tanggapan daripada Natanael, kemudian menjadi sangat menarik ketika Filipus memberikan sebuah respon. Ia berkata kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu sisi sesungguhnya mendengar tanggapan dari Natanael itu bisa saja menjadi sangat tidak menyenangkan. Karena tanggapan Natanael ini memberikan sebuah kesan yang merendahkan, kesan yang meremehkan bukan hanya Nazaret, tetapi juga merendahkan dan meremehkan Yesus yang pada saat itu sudah menjadi guru daripada Filipus. Dan di dalam rangka membela harkat, atau dalam rangka ia membela martabat baik Nazaret maupun Yesus, Filipus tidak mau disibukkan. Ia tidak mau dibuat lelah dengan berdebat atau adu argumentasi dengan Natanael. Oleh sebab itu, pada sisi lain, ia lebih memilih mengajak Natanael untuk mengalami Yesus. Di sini sepertinya Filipus sangat memahami keterpanggilannya sebagai seorang pengikut Yesus. Kepada Natanael ia berkata, "Mari dan lihatlah." Mengapa? Karena hal yang pertama, panggilan mengikut Yesus itu bukan soal siapa mengalahkan siapa. Dengan berdebat atau dengan adu argumentasi tentang pokok-pokok ajaran tertentu mengenai Yesus atau mengenai Allah. Misalnya, apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus itu manusia? Apakah Yesus itu juru selamat dan sebagainya, yang mungkin hanya sekedar untuk memuaskan, yang mungkin hanya sekedar ingin memuaskan akal pikir kita, atau hanya sekedar ingin membuat seseorang atau orang lain memahami siapa Yesus. Melainkan bagaimana kita mengajak dan membuat seseorang atau orang lain itu mengalami hidup dan karya Yesus di dalam kehidupannya. Sehingga seseorang atau orang lain itu mengalami Allah yang memang Maha Tahu. Ia bisa mengalami Allah yang Maha Hadir. Ia mengalami Allah yang Maha Kuasa, sebagai Allah yang melampaui segala akal pikiran atau pemikiran manusia, bahkan ekspektasi yang dimiliki oleh manusia. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Natanael. Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu mau memberitahukan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya sekedar bahwa Yesus tahu bahwa Natanael duduk di bawah pohon ara. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, ada sesuatu yang lebih luar biasa yang nantinya akan dialami oleh Natanael. Dan ketika kita menjadi pengikut Tuhan, hal semacam itu sangat dimungkinkan.
tidak hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepada Allah, tetapi kita juga akan mengalami banyak kuasa dan karya Allah di dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua, panggilan mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar soal apa yang kita lakukan, atau soal apa yang kita capai, melainkan juga soal siapa aku. Yaitu aku yang mau mendengarkan suara Allah atau mendengarkan suara Allah yang berbicara kepada kita. Seperti pengalaman Samuel ketika ia dipanggil oleh Allah. Pada 3 kali panggilan pertama yang dilakukan oleh Allah kepada Samuel, Samuel hanya menjawab, "Ya Bapa." Dengan anggapan bahwa Elia lah yang memanggilnya. Tetapi pada panggilan yang keempat setelah Samuel diberitahu oleh Elia, maka Samuel menjawab panggilan Allah itu, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dari pengalaman mendengar yang mengajak kita untuk mengikut ini, akan membuat kita mengalami perjumpaan dengan Allah yang mengubahkan dan yang membaharui pemikiran atau pemahaman dan ekspektasi yang kita miliki mengenai realitas Allah di dalam Yesus. Dari yang meragukan Yesus, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret, menjadi, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau raja orang Israel." Sebagai contoh misalnya, ketika kita berdoa, kita mempunyai kecenderungan hanya ingin berbicara, kita ingin mencurahkan isi hati kita kepada Allah, dan Allah harus mendengarkan kita. Sedang dalam kenyataannya Allah pun sebenarnya mau berbicara kepada kita, dan kita harus mendengarkan suara Allah yang berbicara itu. Sebab itu, janganlah kita berdoa hanya untuk menerima atau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan berdoalah untuk bisa mendengar suara Allah yang berbicara kepada kita, sehingga kita mengetahui dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah untuk dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman dan percaya. Dan dari pengalaman mendengar suara Allah itu akan membuat kita mengalami perjumpaan yang menyatukan kita dengan Allah. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Karena mengikut Yesus bukan hanya sekedar mengikuti tapak-tapak kaki Yesus, melainkan juga menyertai perjalanan Yesus, bahkan berada di dalam tapak-tapak kaki Yesus itu sendiri. Sehingga hal yang ketiga, panggilan mengikut Yesus tidak lagi hanya sekedar bagaimana kita menyadari bahwa Allah mengetahui, bagaimana Allah mengenal dan memahami kita, melainkan kita juga bisa berkata seperti Rasul Paulus, "Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup di dalam dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ketiga hal ini, kita diajak untuk memahami
ketika kita melakukan atau kita berbuat segala sesuatu, maka itu bukan hanya sekedar kita memahami, bukan hanya sekedar kita ingin mengalami, melainkan kita mau menunjukkan bahwa kita menyatu dengan Kristus. Kita berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam kita. Sehingga apa yang kita lakukan adalah merupakan cerminan dari apa yang dilakukan oleh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berbahagialah setiap kita yang membaca, tetapi juga yang mendengar, yang tidak hanya sekedar memahami dan juga tidak hanya sekedar melakukan, tetapi juga yang mengalami Sang Firman, bahkan menyatu dengan Sang Firman itu di dalam hidup. Sehingga kehadiran kita menjadi sebuah cerminan dari hadirnya Allah di dalam hidup bersama. Mengikut Yesus adalah bagaimana menghadirkan Allah melalui seluruh tindakan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, berbahagialah setiap kita yang memahami, yang mengalami, yang melakukan, oleh karena ia menyatu dengan Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepadanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing, yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus. Untuk mengenangnya, mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus? Sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya. Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala? Pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja,
dan bermasyarakat. Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersatu dalam syafaat. Kami bersyukur atas firman yang kami dengar dan kami renungkan pada saat ini, yang mengajak kami untuk menjadi seorang pengikut Kristus, yang mau mendengar sehingga kami mengalami perjumpaan dan kami menyatu dengan Kristus, sehingga kehidupan kami mencerminkan Kristus, sehingga apa yang kami rasa, kami pikir, dan kami lakukan adalah cerminan dari Kristus, yang senantiasa mau mengasihi, menaruh perhatian dan peduli kepada sesama di sekitar kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dikuasai dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, bahkan menyatu dengan Engkau. Bapa dalam surga, pada saat ini kami ingin berdoa bagi setiap kami, baik kami yang berada di dalam gereja ini, maupun setiap saudara kami yang berada di rumah masing-masing, ketika kami beribadah, dan ketika kami mempersiapkan diri untuk merayakan dan menerima perjamuan kudus Tuhan pada hari Minggu 24 Januari, maka biarlah setiap kami sungguh dapat mengenang karya Tuhan bagi kehidupan kami, dan setiap kami dimampukan bukan hanya untuk menghayati, tetapi juga memaknai karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Terlebih ketika masa pandemi ini masih belum juga berakhir, dan di tengah-tengah realita yang ada banyak saudara kami yang mengalami sakit, sehingga mereka harus dirawat, sehingga mereka harus dipisahkan dari sanak keluarga, sehingga mereka mengalami kecemasan, kekhawatiran. Maka biarlah kami sebagai orang percaya yang Kau hadirkan di sekitar kehidupan mereka, mampu untuk menyatakan kasih kami, kepedulian kami, dan perhatian kami. Sehingga di tengah pergumulan oleh karena kecemasan dan kekhawatiran yang mereka alami, oleh karena sakit, mereka boleh tetap merasakan adanya sukacita yang memampukan mereka memiliki semangat untuk menjalani hari-hari perawatan dan pemulihan kesehatan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan menolong mereka.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan, agar melalui peristiwa perjamuan kudus yang kami rayakan dan yang kami mau maknai dalam kehidupan kami, juga menolong kami untuk mengalami sebuah pembaharuan, agar kami boleh menyadari bahwa Engkau sudah mengorbankan hidup, supaya kami tidak lagi bertekun di dalam dosa, di dalam kesalahan dan pelanggaran demi pelanggaran. Tetapi kami mau menjadi orang-orang yang sungguh diperbaharui. Kami mau menjadi orang-orang yang mengenakan manusia baru, sehingga kami boleh tetap berada di dalam persekutuan tubuh Kristus, yang menghadirkan kasih Tuhan di dalam hidup bersama di tengah masyarakat, baik melalui kehidupan keluarga kami, maupun juga melalui kehidupan gereja ini. Kami mau serahkan seluruh pergumulan dan pengharapan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Allah, di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Allah. Dan firman Allah menurut 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Ku
atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, ketika kami memahami kasih pemeliharaan-Mu, kami sadar bahwa hidup kami senantiasa Engkau cukupi. Karenanya kami bersyukur kepadamu dengan membawa dan memberi persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya, dan gereja-Mu ini berkenan menghadirkan kemurahan hatian-Mu kepada sesama yang membutuhkan belas kasihan-Mu melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberi kita akal budi untuk memahami dan hati untuk mengalami, serta tangan untuk melakukan, agar orang di sekitar kita melihat karya Tuhan di dalam dan melalui hidup kita, serta mereka berani percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tenang, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diri ku ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntut, tak mau menyerah, kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh
Puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.